fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin Makkiyatun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surah Yasin itu termasuk surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Jadi masih di kota Mekah Rasulullah. Makanya disebut surahnya surah Makkiyah. Atau illa qaulahu. Kalau bis illa tuh dibaca nasab, jadi mustasna. Illa qaulahu, atau kecuali yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum anfiqu al ayata. Baca tuh ayat secara sempurna. Madaniyatun, itu dikategorikan sebagai madaniyah. Wahia jumlah surah Yasin dikecualikan wa idza qila lahum anfiqu itu isnatani wasamanuna ayatan, jumlahnya ada 82 ayat. Ada lagi yang bilang 83 ayat. Kalau kita lihat Al-Qur'an tuh itu dihitung Makkiyah dan Madaniyahnya jumlahnya 83 ayat. Nah, di sini yang dihitung hanya Makkiyahnya itu jumlahnya 82 ayat. Jadi ada ikhtilaf. Ada yang bilang 82, ada yang bilang 83 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yasin. Ini diterjemahkan dengan Allahu a'lamu bimuradihi bih. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya. Jadi kata-kata Yasin, Alif Lam Mim, Nun, Qaf, itu biasanya di beberapa tafsir, termasuk di dalam tafsir Jalalain ini diterjemahkan dengan kata wallahu a'lam bimuradihi. Jadi Allah tuh yang lebih tahu terkait artinya. Walaupun nanti banyak tuh Pak yang mengartikan, ada yang bilang Yasin itu adalah ismun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada yang ngertiin Yasin itu nama Rasulullah. Maka ada selawat Badar deh, salatullah. Nah nanti ada ala Toha, ada ala Yasin. Toha itu juga nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu juga termasuk nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengartikan Yasin itu ismul Quran, nama daripada Al-Quran. Yasin Al-Quran. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu Yasin. Ada juga yang artiin begitu. Ada yang bilang Yasin itu adalah arti daripada insan. Jadi ketika dibilang Yasin, insanu. Nah, begitu. Tapi ini semuanya penafsiran daripada ulama-ulama tafsir yang disimpulkan dengan kata-kata Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Nah, itu yang lebih aman. Jadi yang paling aman itu Allah yang lebih tahu terkait tentang maksudnya. Allah nyebut Yasin tuh maksudnya Allah yang tahu. Cuma tadi sekedar tuh sebagai wawasan keilmuan. Oh, Yasin itu ternyata nama Nabi Muhammad SAW. Silahkan. Ada kaul ulama begitu. Oh, Yasin itu adalah nama Al-Quran. Nah, itu juga silahkan. Atau dia bilang Yasin itu kepanjangan dari insan. Jadi Yasin artinya insanu. Wahai manusia. Nah, itu silahkan aja. Tapi tetap dikembalikan kepada Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu terkait tentang maksudnya. Nah ini Bapak, Saudara, terkait tentang surah Yasin itu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam surah Yasin.
Makanya kita nggak lepas tuh dari surah Yasin. Ya, banyak sekali dari hadis-hadis Rasulullah sebagai ya pengikat dan penguat kita nih. Saya sampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah terkait tentang begitu ya istimewanya, mulianya surah Yasin. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bilang, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Tuh, disinilah makanya guru-guru kita, terlebih orang-orang yang ada di kampung baru, ya itu biasanya kalau kita tahlilan itu nggak lepas baca surah apa? Surah Yasin. Tuh, di kampung baru sampai sekarang tuh Pak, alhamdulillah. Kalau yang namanya tahlil pasti baca Yasin. Ya, mau malam 1 hari, malam 3 hari, malam 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari, mau bikin haul, pasti baca surah Yasin. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi tuh. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah. Suruh siapa? Kita nih semuanya yang hidup. Pakai domir antum. Ya, artinya kamu semuanya. Ya, iqra'u kata Nabi. Bacalah. Ya, kamu semuanya. Baca apa? Yasin. Tuh sebagai maf'ul bihnya. Baca Yasin ala mautakum. Di mana? Di ya orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Tuh, makanya itu Pak, landasannya ada tuh biar kita tahu. Ya, jadi itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, kata Rasulullah, "Min mayitin ya yuqra'u alaihi Yasin illa hawanallahu alaihi." Tidak ada dari seorang yang udah meninggal dunia dibacain tuh surah Yasin kecuali Allah berikan kemudahan-kemudahan buatnya. Tuh enggak ada yang susah sama mayit kalau udah dibacain surah Yasin. Ya, sebab kan mayit itu banyak urusannya, Pak. Ya, nanti akan ditanya ini, tanya itu, ditanya ini, tanya itu, persoalan banyak tuh pada saat dia meninggal dunia. Tapi dengan dibacain surah Yasin, Allah kasih kemudahan. Tuh, makanya ada orang mau ya meninggal dunia dibacain Yasin. Itu baru mau meninggal aja udah bacain Yasin. Dia meninggal dibacain Yasin juga. Ya, terus udah di dalam kubur dibacain Yasin juga. Kenapa? Karena dengan dibacakan Yasin hawanallahu ya alai. Allah akan kasih kemudahan buat mayit tersebut. Kemudian ada lagi, ya Rasulullah bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghafarallahu lahu fi tilkal lailah. Siapa yang membaca surah Yasin di malam hari. Nih, kita baca di malam hari misalnya. Yang namanya malam tuh habis maghrib udah malam namanya tuh. Habis maghrib, habis isya, tuh namanya udah malam tuh. Ya, siapa aja tuh yang baca surah Yasin pakai man. Ya, man itu ya itu namanya lil mustarak. Kalau kita belajar ilmu nahwu, isim mausulnya mustarak. Umum buat yang laki, buat yang perempuan, yang tua, yang muda. Ya, semuanya. Siapa aja yang baca surah Yasin di malam hari, ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharap ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan orang itu fitil kalailah, di malam itu juga. Tuh, jadi di malam itu juga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi hadis, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Tuh. Sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati. Ya, semuanya punya jantung, punya hati. Nah, wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an Yasin. Wa man qara Yasin, siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu biha qiraatal Qur'an asra marrat, maka Allah akan tulis dengan sebab dibaca surah Yasin sama seperti dia membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Kita baca Yasin, Pak, 1 kali sama seperti kita baca Quran 10 kali hatam. Masya Allah. Kalau kulhu 3 kali kan, ya itu keistimewaan kulhu tuh kita baca 3 kali
sama seperti kita baca khatam Quran. Tapi kalau Yasin kita baca 1 kali sama seperti kita baca Quran 10 kali. Tuh. Karena hatinya Al-Quran itu Yasin. Ya, jantungnya Al-Quran itu Yasin. Makanya malam nisfu Sya'ban kita baca tuh ya surah Yasin berapa kali? 3 kali. Ya, jadi itu begitu mulianya. Ya, jadi ada yang baca 1 kali, ada yang baca 3 kali. Ya, bahkan saya pernah dulu dapat amalan dari guru saya. Ya, suruh baca Yasin tiap hari 41 kali. Ya, tiap hari. Ya, selama 1 bulan. Ya, selama 41 hari. Ya, jadi tiap hari bacanya 40 kali. Ya, 41 kali surah Yasin selama 41 hari dan dibacanya habis sholat asar. Ya, itu 41 kali kita baca. Tiap hari nggak boleh putus. Nah, seperti itu. Ya, karena memang Yasin itu banyak ya manfaatnya. Nah, itu makanya nisfu Sya'ban kita bacanya surah Yasin. Ya, 3 kali. Habis baca Yasin, baca doa, baca Yasin, baca doa lagi, baca Yasin, baca doa lagi. Nah, itu yang kita udah amalin ajaran dari orang tua kita. Itu guru-guru kita berdasarkan hadis Rasulullah. Ya, kan sekarang banyak orang-orang udah bilang, Masya Allah, dibilanglah ini bid'ah, itu bid'ah. Nah, ini kita kuat dasarnya Pak. Makanya sengaja saya sampaikan hadis-hadis ini supaya jangan nanti hati kita itu goyah. Sekarang banyak tuh aturan-aturan, ajaran-ajaran yang bilang ini bid'ah, yang bilang ini bid'ah. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita nanti ikut-ikutan sama yang model-model begitu. Ya, sebab ini dasarnya kuat. Jadi guru kita, orang-orang tua kita dulu di Kampung Baru ngajarin begitu, ya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Tuh, ada lagi hadis begini bunyinya. Inna fil Qur'ani la suratan tasfa'u liqari'iha wa taghfiru limustami'iha ala wa hiya surah Yasin. Tuh. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada surah yang fungsi surah itu bisa memberikan syafaat kepada para pembacanya dan dapat memberikan ampunan buat yang mendengarkannya. Tuh, kata Nabi begitu. Jadi di dalam Al-Quran Pak ada surah. Surah ini fungsinya apa? Memberikan syafaat, memberikan pertolongan buat siapa? Buat pembacanya. Dan fungsi yang kedua memberikan ampunan buat siapa? Buat yang mendengarkannya. Tuh, yang mendengarkannya aja udah dapat ampunan. Ya, kata Nabi, ala ketahuilah wahia, surahnya itu apa? Surah itu Yasin. Tuh, surahnya surah Yasin. Ya, Masya Allah, itu istimewa banget surah Yasin. Ya, terus di dalam kitab Taurat, surah Yasin itu disebut surah Al-Mu'immah. Ya, ketika Rasul ditanya kenapa disebut surah Yasin Mu'immah, karena itu ya memberikan secara merata ya kebaikan-kebaikan dunia. Jadi orang kalau baca Yasin, kebaikan dunia akan dikasih. Tuh, rata semuanya dikasih ya kebaikan-kebaikan dunia. Dan insya Allah surah Yasin itu bisa menolak huru hara yang ada di akhirat. Kesusahan-kesusahan yang ada di akhirat. Nah, itu makanya surah Yasin disebut Al-Mu'immah. Ya, disebut juga surah Yasin Dafi'ah dan Qadiyah. Ya, kenapa disebut Dafi'ah? Karena kata Nabi dia bisa menolak dari berbagai macam kejahatan bagi orang yang membacanya. Jadi kalau kita baca surah Yasin tuh Bapak Saudara, ya tadfa an sahibiha kullassu. Ya, jadi surah Yasin itu bisa menolak ya dari orang yang membacanya dari segala apa ditolak, kullassu, dari berbagai macam kejahatan. Wa taqdi lahu kull hajah, dan surah Yasin itu bisa membuat segala hajat-hajat orang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi banyak banget manfaatnya. Ya, kemudian ada lagi ya hadis Nabi ya bunyinya begini. Man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumihi hatta yumsiya. Siapa yang baca
surah Yasin ketika subuh. Artinya ketika pagi hari. Pagi hari dibaca surah Yasin. Maka dikasih kemudahan di hari itu sampai sore. Ya, jadi kalau kita baca pagi-pagi tuh, urusan kita tuh ya siang harinya dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau dia baca sore, maka dikasih kemudahan terus sampai malam harinya, sampai subuh lagi. Ya, nah ini artinya apa? Artinya begitu istimewanya surah Yasin. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, bahkan ada yang diceritakan dalam riwayat Imam Muslim, yang hadis sahih. Ya, jadi kalau ada orang baca surah Yasin dalam kategori dia lagi sakaratul maut, kan biasa tuh kadang-kadang ya, ada orang udah mau sakaratul maut, ya udah sakit yang kira-kira ini ya sebentar lagi dia meninggal dunia. Kita bacain surah Yasin, itu ada hadisnya tuh Pak. Ya, riwayat Imam Muslim. Coba nanti kadang-kadang ada aja orang yang konyol gitu, apa itu nggak ada dasarnya. Itu banyak tuh sekarang yang model begitu. Ya, jadi diajarin sama orang-orang tua kita kalau ada orang sakit yang kira-kira udah sakratul maut, dibacain surah Yasin. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya, itu katanya apa? Lam yakbid malakul maut ruhahu hatta yaji'ahu ridwan bi syurbatin minal jannah fayashrabuha wa huwa ala firashihi. Jadi kalau orang ketika lagi mau sakratul maut dibacain surah Yasin, maka malakul maut, dalam hal ini malaikat Israil Bapak Saudara, tidak akan mencabut ruhnya terlebih dahulu, sehingga nanti ada malaikat Ridwan datang bawa segelas air dari sorga. Tuh, malaikat Ridwan ya atas perintah Allah ya disuruh bawain segelas air dari sorga. Lalu ya malaikat Ridwan dikasih minum tuh. Ya, orang tadi tuh yang dibacain Yasin pada saat sakratul maut dikasih minum tersebut. Ya, sementara diminum di atas tempat tidurnya. Nah, baru dah tuh ya malakul maut mencabut ruhnya. Tuh, seperti itu. Dan dia selalu ditemenin sama malaikat Royan. Tuh, jadi dia terus ditemenin sama malaikat Royan sampai masuk kuburnya. Ya, selalu ditemenin sama malaikat Royan sampai dia masuk kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kesimpulannya apa? Baca Yasin itu manfaatnya besar, baik yang hidup maupun orang yang mati dibacain surah Yasin. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada yang nanya lagi, kenapa ya itu kadang-kadang baca surah Yasin ada tikror, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 41 kali. Tuh, sebab kita baca surah Yasin malam nisfu Syaban aja tuh Pak, banyak orang yang kagak demen tuh. Ada yang bilang apa itu di zaman Rasul nggak ada, bid'ah, apalagi pakai 3 kali bacanya. Nah, itu ada aja orang-orang yang model begitu. Nah, kita nih ya ada dasarnya semuanya. Ya, jadi kenapa dibaca 4 kali, dibaca 7 kali, dibaca 1 kali, 3 kali, dibaca 41 kali. Nah, itu terkait dengan apa? Syiddatul hijab wal ghaflah alal qalb. Karena ini terkait hati itu kadang-kadang tutupannya sangat kencang, sangat ya tebal. Kelalaian hati itu juga kadang-kadang sangat ya banyak, sehingga dengan diulang-ulang surah Yasin kata para ulama-ulama solehin tasfu ya mir'atuhu wa taruku tabi'atuhu, supaya ya hatinya tuh nanti jadi bersih, yang tadinya tebel ya itu hijabnya jadi lama-lama tipis. Nah, seperti itu ya. Jadi ini semuanya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya baca Yasin dah. Ya, mau ngapain aja baca Yasin. Insyaallah manfaatnya cukup besar. Nah, jadi Yasin 5 qiraatlah. Baca surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita pengen ya inginkan, ada hajat kita itu mudah-mudahan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sekarang kita lihat ya isi daripada surah Yasin tersebut supaya kita kuat tuh Pak. Ya terkait tentang kenapa sih dikit-dikit baca Yasin, ya mau ini baca Yasin, mau itu baca Yasin. Nah, itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan terkait tentang fadilah keutamaan surah Yasin. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Yasin Allahu a'lamu bimuradih. Ya, ini ayat yang pertama, Yasin. Nah, itu ayat yang pertama. Ya, wal Qur'anil Hakim. Ini wawunya namanya waw qasam. Sumpah berarti Allah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Al-Muhkami, ya, yang penuh dengan hikmah, bi'ajibin nazmi, dengan susunannya yang begitu ya istimewa, mengagumkan, wa badi'il ma'ani, dan maknanya yang begitu indah. Tuh, jadi kalau kita baca surah Yasin, Masya Allah, bahkan semua Al-Quran itu isinya tuh begitu indahnya, nazomannya begitu indah, susunan kata-katanya begitu indah. Ya, itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu ya sesuatu yang dibaca yang tak pernah bosan. Orang baca nggak pernah bosan, orang yang mendengarkan pun tak pernah bosan. Kita tiap hari baca Fatihah Pak. Kira-kira ada nggak dalam hati kita bosan baca Fatihah? Nggak ada. Itu kita sholat 17 rakaat satu hari satu malam. Berarti baca Fatihahnya berapa kali? 17 kali. Sebab Fatihah itu termasuk rukun. Kata Nabi, ya itu tidak akan sah sholat seseorang kalau dia tidak baca Fatihah. Ya, itu begitu. Ya, kita baca Fatihah tuh, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, setiap rakaat itu mesti baca Fatihah. Ya, tapi tidak pernah ya orang itu bosan baca Fatihah. Tuh, belum lagi surah-surah yang lain. Kalau kita dengar ada seorang qori Pak, ya baca satu ayat aja diulang lagi, nggak pernah bosan kita. Ya, pada satu ayat doang dibaca lagi, itu tidak pernah membosankan. Itulah keistimewaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Makanya dibilang wal Qur'anil Hakim, itu bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani. Jadi nazomnya itu begitu mengagumkan, maknanya begitu indah, lapaz-lapaznya itu begitu enak didengar. Ya, Masya Allah. Misalnya Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, itu enak. Ya, itu tuh Masya Allah indahnya. Ya, kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, semuanya akhirannya sama semua. Ya, nah ini indahnya Al-Quran. Ya, kalau kita nanti baca balaghahnya, ya itu begitu fasih. Ya, Al-Quran itu bahasanya bahasa apa? Bahasa Hijazi. Ya, jadi Al-Quran itu adalah bahasa lugatnya lugat Hijazi. Ketika ditanya lugat Hijazi itu apa? Makkah dan Madinah. Tapi lugat yang fusha. Ya, jadi yang fasih. Jadi orang-orang Arab kalau kagak belajar, ya kagak ngerti baca Quran. Jadi jangan Bapak bilang kalau orang Arab semuanya ngerti Al-Quran. Belum tentu. Ya, kalau dia kagak belajar yang lugat fusha, kagak bisa Pak dia baca Quran. Ya, jangan dibilang oh enak orang Arab mah pintar-pintar baca Quran, ya belum tentu. Bahkan bisa lebih pintar orang Indonesia, orang Ajam. Ya, jadi orang Indonesia tuh ya termasuk yang bagus-bagus baca Qurannya. Makanya seringkali kalau ada MTQ tingkat internasional, itu bukan orang Arab yang dapat juara. Pernah nggak orang Arab? Kagak pernah. Kalau pernah jarang sekali. Kapan? Seringkali ya juara pertama pasti dari Indonesia. Juara pertama dari Indonesia. Tuh, berarti Indonesia hebat nggak kira-kira? Hebat. Ya, Ajam padahal dia bukan orang Arab.
Tuh, karena bahasa Al-Quran itu Hijazi, bahasa Mekah Madinah yang fusha. Ya, artinya kalau mereka kagak belajar, ya kagak bisa baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi mesti ya dia belajar. Ya, jadi kalau orang yang belajar berarti bahasanya tuh bahasa fusha tuh. Nah, itu nanti dia bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang disebut bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani. Innaka, sesungguhnya engkau. Ini maksudnya engkau ini Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau, ya Muhammad, wahai Muhammad Rasulullah, laminal mursalin, sungguh ya bagian daripada hamba Allah yang diutus sebagai Rasul. Ya, ini bahasanya ya kalimatnya ada pakai apa? Pakai taukid. Inna taukid, la taukid juga. Supaya semuanya harus percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Jadi kalau udah dibilang innaka laminal mursalin, tidak boleh ada yang kagak percaya. Karena Allah udah menggunakan bahasanya dengan bahasa kalam taukidi. Ya, kalau kita belajar ilmu balaghah ada kalam ibtidai, ada kalam taukidi itu kalam inkari. Jadi kalau ada orang banyak ingkar terkait kagak percaya dengan Nabi Muhammad, nah itu akan putus dengan kalimat innaka laminal mursalin. Karena Allah udah bersumpah, kemudian ya diawali dengan kata-kata inna litaukid, kemudian di khobarnya itu ada lam. Lamnya namanya lam muzahlaqah. Nih kalau orang belajar ilmu nahwu, tuh lamnya asalnya lam muzahlaqah. Ya, asalnya adanya la innaka, asalnya begitu. Nah, udah inna adalah kan kagak enak taukid dua-duanya ditaruh di depan. Nah, makanya dicabut, ya ditaruh di khobarnya. Jadi laminal mursalin. Begitu, Pak. Saya dulu ngaji sama orang tua saya sendiri. Ya, dari kecil udah ngaji. Baca Jurmiyah, Muhtasar Jidan, Mutammimah, ya Tashil Amani, Asmawi. Bahkan terakhir sebelum saya mondok, saya ngaji yaitu Syarah Ibnu Aqil. Ya, syarahnya Alfiyah. Ya, sama orang tua saya sendiri ngaji nahwu, satu persatu diajarin. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi ini nih innaka laminal mursalin. Sungguh ya engkau itu wahai Nabi Muhammad laminal mursalin. Sungguh ya termasuk daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kalimatnya udah benar-benar kuat sehingga nggak boleh ada yang ingkar ya bahwa Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah. Udah nggak boleh karena Allah udah bilang innaka laminal mursalin. Ala muta'alliqun bima qablahu. Jadi ala itu bertaluk bima qablahu dengan apa yang sebelumnya. Ya, kemudian siratim mustaqim. Ya, siratin itu artinya jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk menunjukkan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu tidak lain agama Islam. Nah, itu dalam suratul Fatihah tuh Pak kita baca ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, jadi yang dimaksud tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya jalannya ya apa siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang telah Engkau berikan nikmat ya daripada nabi dan rasul, yaitu agama Islam. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita menuju jalan yang lurus, ai tariqil anbiya'i qablaka, yaitu jalan para nabi yang ada sebelum kamu. Tuh, makanya ajaran-ajaran para nabi semuanya sama. Ya, semuanya menuju jalan yang lurus. Agamanya agama Islam. Dari mulai Nabi Adam ngajarin yaitu agama Islam.
Ya, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahan kecuali Allah, itu ajarannya. La ilaha illallah. Ya, Adam Rasulullah. La ilaha illallah. Nuhun Rasulullah. Sampai kepada Isa. La ilaha illallah. Isa Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad terakhir ajarannya sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semuanya menuju ke jalan yang lurus, yaitu jalan ya agama yang diridhoi oleh Allah, yang mengakui tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu yang disebut siratim mustaqim, ay tariqil anbiya'i qablaka. Terus apalagi yang dimaksud dengan siratim mustaqim? At-tauhidi. Ini masih tafsiran daripada siratim mustaqim, ay tariqil anbiya, ay at-tauhid. Jadi maksudnya tariqil mustaqim tauhid, la ilaha illallah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus wal huda, jalan petunjuk. Huda ini maksudnya Islam. Ya, jadi siratal mustaqim itu ya Islam. Huda, jalan petunjuk. Nah, itu tuh maksudnya. Tariqul anbiya at-tauhid dan al-huda. Wa ta'kidu bil qasami wa ghairihi, bermula taukid dengan menggunakan qasam. Qasam itu artinya sumpah, pakai ya apa? Wal Qur'anil Hakim, itu pakai waw. Makanya nanti ada huruf qasam. Ya, huruf qasam itu waw, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi. Nah, itu namanya ya qasam. Wa ghairihi, ada lagi takkid selain dengan qasam. Ya pakai lam, tuh laminal mursalin, pakai inna, innaka. Makanya inna harfu taukid. Nah, untuk menguatkan. Ya, kenapa itu pakai ya sumpah, pakai lam taukid, pakai inna, raddun, sebagai bentuk penolakan. Ya, jadi wa ta'kidu bil qasami wa ghairihi raddun, sebagai penolakan liqaulil kufari, terhadap ya ucapan orang-orang kafir yang bilang bagaimana? Lasta mursala. Tuh kata orang kafir, engkau wahai Nabi Muhammad bukan rasul. Tuh, jadi orang kafir enggak percaya bahwa Muhammad itu rasul, dibilang lasta mursala. Nah, ucapan lasta mursala ini Bapak Saudara ditolak ya dengan kata-kata apa? Ya wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tuh, sebagai bentuk penolakan atas ya tidak percayanya orang-orang kafir bahwa Muhammad itu ya sebagai rasul. Tanzilal Azizir Rahim. Kita bacanya begitu. Emang ada sih yang baca tanzil. Tanzilul Azizir Rahim. Boleh. Nanti ada namanya dia khobar, mubtada muqaddar. Ay al-Qur'anu tanzilul Azizir Rahim. Tapi kita bacanya tanzila. Ya. Tanzilal Azizir Rahim. Apa artinya tanzilal Azizir Rahim? Tanzilal Aziz artinya Al-Quran itu diturunkan oleh Zat yang Maha Aziz, ya, yang Maha Perkasa. Tuh, jadi Tanzilal Aziz, Al-Quran itu diturunkan oleh Zat yang Maha Perkasa. Siapa maksudnya Aziz? Allah. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat Al-Aziz, yang Maha Perkasa mulkihi dalam kerajaannya. Terus Al-Rahimi, Allah juga zat yang Maha Rahim, Maha Pengasih bi khalqihi, kepada makhluknya. Nah, itu i'rabnya tanzil ya, jadi khobarun. Ya, khobaru mubtada'in muqaddar. Khobar yang mubtadanya dikira-kirakan. Artinya apa? Ai Al-Qur'anu tanzilul azizir rahim. Ada yang bacanya ropa, boleh ya. Ya, jadi nanti kalau ada orang baca Yasin, ya misalnya innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim. Ada logat yang begitu. Tapi kita bacanya ya tanzilal azizir rahim. Nah, ini sebagai wawasan ilmu aja. Ya, jadi ada yang baca tanzil itu jadi khobar, mubtadanya ditakdirkan. Artinya ay al-Qur'anu tanzilul azizir rahim. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah yang Maha ya perkasa lagi Maha penyayang.
Nah sekarang fungsinya apa Nabi Muhammad diutus? Litunziro, supaya engkau wahai Nabi Muhammad bisa memberikan inzar, peringatan. Bihi, ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad qauman, memberikan peringatannya kepada siapa? Kepada kaum, kepada masyarakat. Ya, ini muta'alliqun bitanzil. Jadi berta'alluq kepada lafaz tanzil. Ma'unziro aba'uhum, yang belum diberikan peringatan oleh nenek moyang mereka. Ya, jadi dulu ya mungkin di zaman-zaman patroh, ya setelah Nabi Isa ke Nabi Muhammad kan jauh tuh Pak, lama. Itu namanya masa-masa patroh. Ya, jadi tidak ada nabi, tidak ada yang berdakwah. Itu namanya belum sempat dikasih inzar oleh nenek moyang mereka. Atau mungkin masanya dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad, lebih jauh lagi. Sebab memang Nabi Muhammad kan ini garis keturunannya Pak bukan dari Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Muhammad garis keturunannya bukan dari Nabi Isa, tetapi Nabi Muhammad garis keturunannya dari Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Ya, nah itu kalau dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad berapa abad Pak? Cukup lama. Makanya ada masa patrohnya. Ya, jadi artinya tidak sempat masyarakat kaum tersebut dikasih inzar, dikasih dakwah. Nah, seperti itu. Jadi makanya dibilang ya, yaitu yang belum diberi peringatan inzar oleh nenek moyang mereka. Tuh, ma'unziro aba'uhum. Nah, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka fungsi Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, litunziro qauman ma'unziro aba'uhum. Tuh begitu. Jadi Nabi ya tugasnya untuk memberikan inzar, peringatan kepada kaumnya, kepada masyarakat yang saat itu belum sempat dikasih inzar, dikasih peringatan oleh ya nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ismail. Atau bisa juga diambil dari Nabi Isa. Sebab dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad kan cukup lama juga. Entah berapa kurun, berapa periode, itu kan cukup lama. Nah masa-masa begitu ya kan belum ada ya dakwah di situ. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Makanya tuh nenek moyang Nabi Muhammad walaupun masa-masa patrohnya dijaga, dipelihara min sipahil jahiliyah. Tuh. Nasabun tahsibul ur. Nah, kan begitu. Jadi keturunan-keturunan Nabi itu dipelihara. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal ismihi tarakus sipaha palam yusibhu aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Nah seperti itu. Jadi ya dijaga tuh keturunan Nabi Muhammad dari Abdullah, Abdul Muttalib, terus ya itu keturunan Nabi dijaga dari ya jahiliyah ya, walaupun masa-masa patroh tidak ada dakwah saat itu. Nah, jadi banyak juga yang mereka itu tidak menyembah Allah. Ya, makanya Nabi diutus ya untuk memberikan inzar kepada satu masyarakat yang belum sempat dikasih inzar sama nenek moyang mereka. Ailam yun ziru, mereka belum sempat dikasih inzar fi zamanil patroti, pada zaman patroh. Patroh itu artinya pada zaman ya masa-masa kekosongan. Ya di masa-masa itu tidak diutus Nabi. Ya, jadi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan lama. Atau dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu kan cukup lama. Itu masa-masa itu disebut zaman patroh namanya. Pahum, maka mereka ail qaumu, kaum ya masyarakat, ghafilun, banyak yang lalai. Jadi masyarakat yang tidak ada dakwah di situ ya ghafilun, banyak yang lalai. Lalai dari apa? Anil imani warusdi, dari iman dan petunjuk ya. Makanya dakwah ini penting Pak, terus harus dikembangkan. Kita nih harus selalu menjalankan dakwah ya. Makanya kita dikatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Kita dikatakan umat yang terbaik kalau kita mau melaksanakan yaitu tugas penting kita apa? Amar ma'ruf nahi munkar.
Nah, karena tanpa ini orang banyak yang ghafilun. Artinya ghafilun itu banyak orang yang lalai dari apa? Anil imani warusdi, daripada iman dan ya petunjuk. Tuh, makanya penting ngaji itu, makanya penting Pak. Ya hadir di majelis ilmu di mana aja dah, yang penting kita hadir di majelis ilmu. Ya begitu. Jadi itu penting hadir di majelis ilmu. Dan ketika kita hadir di majelis ilmu, kita harus tahu gurunya. Nah seperti itu. Sebab sekarang banyak guru yang ajarannya ngerinya berbeda dengan apa yang kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Nah begitu. Jadi jangan sembarangan tuh. Ya, jadi nanti akhirnya kalau anak-anak kita khususnya ngaji kepada guru yang kita nggak tahu tuh sanadnya, ya itu ngeri Pak. Ya sehingga takutnya nanti bertentangan dengan apa yang udah kita kerjain. Bisa aja anak sama orang tua jadi ribut. Ya gara-gara ya anak dikasih pendidikan yang berbeda. Makanya ini bahaya. Ya, jadi jangan sampai kita salah mendidik anak-anak kita. Nah, seperti itu. Ya, ghafilun tuh. Ya, kalau nggak ada dakwah tuh orang pada lalai anil imani warusdi. Laqad haqqal qaulu, sungguh telah berlaku ya al qaulu, ucapan, hukum maksudnya. Wajaba, tetap ya ala aksarim, atas kebanyakan mereka bil azabi, dengan azab. Ya, jadi kalau seandainya mereka itu lalai tidak beriman, maka ya nanti ada satu hukum yang berlaku. Mereka itu diapain? Ya diazab. Ya, kebanyakan mereka diazab. Fahum la yu'minun, karena kebanyakan daripada mereka la yu'minun, tidak beriman. Ai al-aksaru. Jadi kebanyakan daripada mereka ya mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup saya kira udah jam 8, ya udah agak malam. Nanti baru ya kita lanjutkan dengan inna ja'alna fi a'naqihim aghlala dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kita Mukarram Al-Ustaz Dr. Anastasi Pasmata yang telah luas pembahasan kita berkenaan surat Yasin, segi manfaat dan faedah membaca Yasin yang telah diuraikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini akan